Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi informasi pada Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan rekrutmen P3K Guru tahun 2023. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi kaitannya dengan ini Bapak Ibu ya. Contoh soal SJT yang sederhana, ini khususnya untuk teman-teman yang P2 dan P3 ya. Saya ingin mencoba sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu apa sih sebetulnya itu SJT dan juga kira-kira seperti apa bentuk-bentuk soalnya gitu. Kita mulai dari yang sederhana saja Bapak Ibu ya. Jangan yang susah-susah. Silakan simak video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu ya, langsung saja. Ini kaitannya dengan SJT seperti itu ya. Apa sih sebetulnya SJT itu? Seperti yang sudah Bapak Ibu semua ketahui bahwasanya SJT itu adalah singkatan dari Situational Judgment Test ini ya. Di sini dari Kemendikbudristek ini melansir ya bahwasanya SJT atau tes penilaian ya, lebih mudahnya daripada kita pakai bahasa Inggris sepertinya agak berbelit-belit. Kita pakai bahasa Indonesia saja. SJT itu atau mudahnya ini Bapak Ibu ya. Tes penilaian situasi kerja. Ini adalah tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, untuk menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Dalam hal ini adalah terkait tugas guru dan situasi saat proses belajar mengajar di sekolah. SJT atau tes situasi kerja ini berisikan soal-soal yang lebih mengarah pada studi kasus dan pelamar nantinya di sini adalah teman-teman yang masuk P2 dan P3 ini diminta untuk menjawab dengan pengalamannya saat menjadi guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya ada di sini juga bahwasannya di soal tes situasi kerja nanti kita akan dihadapkan berbagai macam kasus, terus kemudian kita diminta untuk menyampaikan atau mengambil langkah kira-kira yang paling tepat ataupun langkah yang paling bijak, langkah yang terbaik itu yang seperti apa, seperti itu. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, Bapak Ibu ya. Nih, silahkan disimak ini. Nih, saya berikan contoh soal yang sederhana saja dulu ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu nanti sudah paham yang sederhana, saya kira ketika menghadapi soal yang ya agak panjang, agak susah itu nanti juga setidaknya sedikit sudah punya gambaran seperti itu ya. Tapi kalau yang sederhana saja nanti Bapak Ibu nggak paham, saya kira ini juga perlu diperhatikan lagi ya. Yang sederhana saja nggak paham, apalagi nanti kalau dihadapkan yang tidak sederhana seperti itu ya. Seperti teman-teman tahun 2021 kemarin soalnya luar biasa ya, satu komputer itu penuh. Langsung saja Bapak Ibu ya, untuk soal yang pertama ini. Anda melihat rekan guru memberikan hukuman menggunakan pukulan dan tindak kekerasan lainnya. Nah, ini kasusnya seperti ini. Tadi kasus modelnya Bapak Ibu ya. Nah, tindakan yang tepat yang Bapak Ibu guru lakukan ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini apa? Yang pertama, yaitu saya tidak ikut campur sebab tidak tahu alasannya. Yang kedua, yang B, saya menanyakan alasannya melakukan hal tersebut, mengapa kok dihukum dengan pukulan. Yang C, saya menegurnya dan mengingatkannya cara menghukum yang benar. Dan yang D, saya mengingatkannya melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya? Yang menurut Bapak Ibu yang paling tepat ini jawabannya ya. Ketika melihat guru memberikan hukuman menggunakan pukulan atau tindak kekerasan ya. Seperti yang sudah Bapak Ibu semua ketahui bahwasanya sebetulnya masing-masing apa ya jawaban itu ada poinnya Bapak Ibu ya. Ada poin satu, 2, 3, dan ada poin 4. Nah, di sini kita harus mengusahakan jawaban kita itu bisa memperoleh poin yang tinggi, yaitu poin 4. Nah, kira-kira apa?
Kalau yang pertama saya tidak ikut campur, saya kira ini salah Bapak Ibu ya. Poinnya sedikit ini nanti. Seumpama Bapak Ibu menjawab yang ini poinnya sedikit. Masa iya sih ada kasus seperti itu tidak ikut campur, nah berarti itu kan kepedulian kita kurang seperti itu ya. Kemudian yang B, saya menanyakan alasannya. Nah, alasannya mengapa kok saya kira ini juga kurang tepat ya, hanya menanyakan alasan. Padahal sudah jelas-jelas itu memberikan pukulan. Kemudian yang C, saya menegurnya dan mengingatkannya cara menghukum yang benar. Ini, agak betul sih menegurnya ya, mengingatkannya boleh. Terus kemudian kita memberi cara menghukum yang benar, saya kira ini juga kurang tepat. Karena apa? Kita seolah-olah menggurui seperti itu ya. Terus kemudian yang D, saya mengingatkannya melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan. Nah, menurut saya ini Bapak Ibu ya, yang paling tepat jawabannya ataupun yang memiliki bobot paling banyak itu yang D, yaitu diingatkan melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan. Karena kita dengan sesama guru. Kalau kita yang mengingatkannya langsung otomatis ya mungkin akan terjadi masalah baru ya seperti itu. Jadi melalui kepala sekolah yang adalah yang paling tepat Bapak Ibu menurut saya. Jadi ini mungkin poinnya 4 ya ini. Terus kemudian ini poinnya 3. Terus kemudian yang A dan B ini 2 dan 1 seperti itu saya kira. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua Bapak Ibu ya. Ini contoh SCT yang kedua. Anda mendengar salah satu siswa mencemooh bahasa daerah temannya. Tindakan Anda adalah, nah ini Bapak Ibu ya, apabila ada muridnya ini mengolok-olok bahasa daerah milik temannya, ini apa yang panjenengan lakukan ini ya? Coba kita analisa ya. Yang pertama coba, mereka hanya bergurau sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. Saya kira kurang tepat Bapak Ibu ya. Jelas mencemooh bahasa daerah kok bergurau, tidak ditindaklanjuti, tidak peka berarti ya. Guru ini tidak peka, berarti ini kurang pas. Nah, terus kemudian yang B, seharusnya setiap siswa mampu saling menghargai. Seharusnya, berarti otomatis kalau ada kata-kata seperti ini, guru itu akan diam saja. Kan sudah seharusnya, sudah diajarkan. Ini juga kepedulian guru kurang ini saya kira. Yang C, saya mengingatkannya agar tidak mengulangi hal tersebut. Nah, ini sudah tepat ya, saya kira diingatkan supaya tidak mengulangi. Coba kita lihat yang D, saya memberikan hukuman serius agar menjadi contoh untuk yang lain. Ini sebetulnya juga betul Bapak Ibu ya. Tapi yang bobotnya paling banyak di sini yang C Bapak Ibu ya. Mengapa? Ya kita ingatkan dulu kalau apa yang dilakukan anak tersebut itu kurang pas mencemooh ini ya. Yang D ini sebetulnya betul ini langsung dihukum, tapi alangkah lebih baiknya sebelum dihukum itu kita ingatkan terlebih terlebih dahulu. Saya kira jelas Bapak Ibu ya. Ini bobotnya mungkin yang ini 4 ya, terus kemudian yang D ini 3, yang B dan A ini 2 1 sepertinya seperti itu. Yang paling tepat yang C. Kita lanjut yang soal yang ketiga. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini soalnya masih sederhana ini, pendek-pendek ya. Saat Anda mendengar tetangga Anda sedang bertengkar, maka Anda, nah ini kepedulian kita Bapak Ibu ya, yang diuji itu kepedulian kita. Apabila ada tetangga sedang bertengkar, ini bagaimana? A, melindungi diri di dalam rumah, nah, kurang tepat ya, berarti kita tidak peduli ini. Yang kedua, yang B, membela tetangga yang lebih dekat. Nah, ini juga tidak boleh, justru malah memperkeruh suasana ini kita ya, malah ikut-ikutan padahal itu perilaku yang tidak baik seperti itu. Yang C melapor ke Pak RT setempat, nah ini tepat. Terus kemudian yang D berusaha melerai, nah ini juga tepat Bapak Ibu ya. Antara yang C sama yang D ini kira-kira yang mana ini ya, yang lebih tepat itu ya. Kalau menurut saya ini yang paling tepat adalah ini Bapak Ibu ya, kita harus, melerai terlebih dahulu gitu ya. Jangan langsung dilaporkan ke Pak RT ya. Kalau sekiranya kita bisa melerai ya, kenapa kita tidak berusaha melerai terlebih dahulu gitu ya. Belum lagi ini kalau bertengkarnya ini serius ini, kita tinggal ke rumah Pak RT, waduh bisa-bisa sudah babak bunyak itu nanti ya seperti itu ya. Maka yang paling tepat ini, kita harus tanggap dan juga kita harus peka, berusaha untuk melerai, seperti itu. Ini untuk soal yang nomor 3. Selanjutnya ini, harusnya nomor 4 Bapak Ibu ya, ini nomor 5, mohon maaf ini.
Tapi hanya contoh saja saya kira nggak masalah. Ya, ini coba. Salah satu siswa Anda berbeda agama dari mayoritas siswa di kelas. Setiap hari Sabtu, ia akan meminta izin untuk melakukan ibadah 1 jam. Waduh, lama ini ya. Dan meninggalkan sekolah. Tindakan Anda. Nah, ini juga agak sedikit lebih sulit ini daripada soal yang atas Bapak Ibu ya. Apa yang Anda lakukan sebagai guru kira-kira? Harus bijak ini dalam mengambil keputusan ya. Yang pertama, apakah memberi izin? Ya, bagus sih ini. Tapi 1 jam, kayak setiap Sabtu. Itu nanti seumpama temannya lain diajar, waduh 1 bulan sudah 4 jam nggak ikut pelajaran ya. Saya kira ini ya diizinkan boleh sih sebagai toleransi beragama seperti itu. Tapi sebetulnya juga kurang pas juga gitu. Coba kita lihat yang B, memintanya menunda ibadah hingga jam istirahat. Nah, ini juga kurang tepat dalam menunda. Masa iya ada orang yang mau ibadah keagamaan kita tunda-tunda ini juga tidak sesuai dengan apa ya, pengamalan Pancasila sila pertama saya kira. Yang C ini menyarankannya untuk ibadah di hari libur, masa iya disarankan ibadah di hari libur saya kira kurang tepat juga. Yang D ini memberikan izin jika bukan siswa bermasalah. Ini mirip dengan yang satu Bapak Ibu ya. Sebetulnya ini gimana ya? Menurut saya sih belum ada sih sebetulnya opsi jawaban yang paling pas gitu ya. Tapi kalau melihat opsinya seperti ini, maka kita juga harus mengambil keputusan ini, harus memilih salah satu. Nah, menurut saya ini yang paling tepat adalah yang D, Bapak Ibu. Mengapa yang D? Kita memberikan izin jika ia bukan siswa bermasalah. Nah, D ininya yang menguatkan ya. Kalau yang pertama kan nggak ada lanjutannya. Yang D ini jika ia bukan siswa bermasalah. Berarti apa? Kalau dia bukan siswa bermasalah, otomatis ya dia betul-betul apa, minta izin untuk melaksanakan ibadah dan memang itu adalah waktu ibadahnya. Maka toleransi beragama kita di sini diuji. Kan yang paling tepat yang D ini poinnya 4, yang A ini poinnya 3, dan yang apa ini? B ini poinnya 2 ya, yang C ini poinnya 1 paling sedikit. Bapak Ibu memilih yang A sebetulnya boleh, memilih yang C juga boleh, tetap dapat nilai tapi alangkah lebih baiknya kita apabila bisa mendapatkan poin yang maksimal, seperti itu. Itu nomor 4 ya tadi. Kita lanjutkan nomor 5, nah ini kita beralih ke soal yang agak panjang Bapak Ibu ya. Nih yang pertama, orang siswa secara terbuka mencemooh teman sekelasnya di depan semua orang. Nah, ini kata kuncinya ya. Mencemooh teman sekelasnya di depan semua orang. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan ya sebagai guru, apa ini yang Bapak Ibu harus lakukan ya ketika melihat seperti itu. Yang pertama, mengabaikan perilaku siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran. Oh, ini saya kira tidak pas ya, Bapak. Berarti tidak peduli ini terkait dengan siswa yang melakukan sesuatu yang tidak baik itu, nggak pas ini yang A. Yang B, menghukum siswa tersebut agar ia tidak mengulangi perilakunya sama di lain waktu. Ini sudah betul sebetulnya diberi hukuman ya, tapi masa langsung diberi hukuman, harusnya diingatkan dulu seperti itu, jangan langsung dihukum. Coba yang kita lihat yang C, menghadapi siswa tersebut secara pribadi dan menjelaskan bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Ini juga betul Bapak Ibu ya. Yang D menertawakan perilaku siswa sudah sangat salah ini tidak saya lanjutkan. Menertawakan sudah tidak pas ya. Yang A dan D ini sangat tidak tepat saya kira. Poinnya sedikit ini. Berarti kita tinggal memilih B dan C. Kira-kira yang mana Bapak Ibu ya? Yang paling tepat ini sepertinya yang ini Bapak Ibu ya. Kita pilih yang C ini. Menghadapi siswa tersebut secara pribadi dan menjelaskan bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Jangan langsung menghukum ya. Kita kasih penjelasan dulu, kita kasih nasihat dulu. Setelah itu kalau dikasih nasihat tetap bandel, ya kita hukum. Kan ini poinnya 4, ini 3, dan yang A sama D ini paling sedikit. Sepertinya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini bisa panjenengan semua, apa ya, analisa juga jawaban saya ini ya. Tapi kalau menurut saya ini yang paling tepatnya. Alasannya seperti saya utarakan tadi. Kita lanjutkan nomor yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Nomor berapa ini? 6 ya. Nih, nomor 6. Di sini 3. Mohon maaf ini saya referensinya dari sumber yang berbeda ya. Nomornya beda. Coba kita baca. Anda mendapatkan keluhan dari seorang siswa bahwa ia kesulitan memahami materi pelajaran. Nah, siswa kita ini ada yang
kesulitan memahami pelajaran. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah bagaimana ini? A. Mempersilahkan siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelasnya. Ini juga boleh sih sebetulnya, tapi menurut saya kurang tepat ini. Masa langsung gitu saja, silahkan cari bantuan, berarti kan, cuek gitu ya, kurang peduli gitu gurunya. Golek penake dhewe, kalau orang Jawa bilang seperti itu. Yang B, mengabaikan keluhan siswa, nggak pas ini ya. Sudah dari kata awalnya saja nggak pas, sudah tidak usah kita lanjutkan ini. Yang ketiga, C, mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Nah, ini saya kira tepat Bapak Ibu ya. Yang D, memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai langsung dihukum. Ini kurang tepat ya. Di jawaban yang paling tepat di sini poinnya 4, ya ini Bapak Ibu ya. Yang C, mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Ya, itu kalau apabila kita saat mengajar ada siswa yang kesulitan. Kita ulang ya, memang tugas guru seperti itu. Jangan hanya cuek atau langsung dihukum atau disuruh cari bantuan, kepada temannya. Ini kurang tepat, yang paling tepat di sini yang C. Kita lanjutkan nomor yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini nomor yang ke berapa ini? 7 ya kalau nggak salah, apa 8 ini. Kita baca coba. Seorang siswa tampak sangat tertarik dan antusias. Nah, siswa kita sangat tertarik dan antusias dengan pelajaran yang Anda ajarkan. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah apa ini Bapak Ibu ya? Apabila ada siswa yang sangat tertarik dan antusias. Yang pertama coba membagikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar tetap terlibat dalam pelajaran. Ini boleh sih sebetulnya ya, tapi kita lihat yang opsi yang lain apakah ada yang lebih pas ya. Sangat tertarik dan antusias, berarti dia sangat semangat gitu ya. Kita berikan tugas tambahan, ya sepertinya kurang tepat ini ya. Coba kita lihat yang lainnya. Yang B, membatasi partisipasi siswa tersebut agar tidak mengganggu siswa yang lain. Membatasi partisipasinya. Ini kurang tepat ya, masa iya dibatasi partisipasinya? Berarti kan apa ya, kita menghambat, anak tersebut untuk berkembang kepada potensi yang maksimal gitu ya, kurang tepat juga saya kira ini. Yang C, mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuannya dengan siswa lain. Nah, ini sepertinya pas ini Bapak Ibu ya. Kita lihat yang D, mengabaikan minat siswa. Ah, ini tidak pas ini yang D ini sudah jelas ya, dari kata awalnya saja sudah tidak tepat, maka Bapak Ibu nanti apabila menjumpai soal seperti ini harus harus ditinggalkan saja, karena dari awalnya saja sudah tidak tepat ini saya kira. Ini jadi jawaban yang menurut saya paling tepat ini Bapak Ibu ya, yang C ini ya. Mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuan dengan siswa yang lainnya. Ini apabila ada siswa yang sangat tertarik dan antusias. Mungkin ini poinnya 4, yang 3 yang ini, yang A ini juga tepat juga sebetulnya. Tepat juga yang A nih. Tapi ini kalau menurut saya ini lebih lebih tepat ini yang C ini ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Soalnya nomor berapa ini? Nomor 9 ya kalau nggak salah ya. 9 ini atau 8 ya. Nomornya tidak karo-karuan ini. Tapi nggak apa-apa, kita niatnya adalah belajar gitu. Nomor 5, nomor 9, seorang siswa tampak kesulitan memahami materi pelajaran yang bermirip ya dengan yang tadi. Meskipun telah diberikan penjelasan berulang kali, sudah dijelaskan berkali-kali tetap tidak bisa ini. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan sebagai guru apa? Yang pertama oh nggak pas ini Bapak Ibu ya. Apabila yang awalnya saja sudah tidak tepat, ini langsung nih tidak usah kita lanjutkan seperti itu ya. Masa diabaikan tidak tepat. Yang B, menyarankan siswa tersebut untuk mencari bantuan di luar kelas, masa iya langsung disuruh ya, kurang tepat juga. Yang C, menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk membantu siswa tersebut memahami. Ini saya kira yang paling tepat ya. Yang D, kita lihat diberikan tugas tambahan. Ini kurang pas juga ya, kesulitan memahami masa langsung diberikan tugas tambahan. Yang tepat ini Bapak Ibu. Yang C ini ya, yang poinnya paling banyak ini. Insya Allah 4 ini ya, paling tinggi ini nanti. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda, dicoba dengan metode pelajaran yang berbeda supaya anak tersebut bisa memahami materi yang kita sampaikan, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini soal yang terakhir ya, soal ke-10 untuk latihan kita pada kesempatan kali ini.
Seorang siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelasnya. Nah, sulit berinteraksi ini Bapak Ibu ya. Kata kuncinya di sini. Berinteraksi, kesulitan berinteraksi. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah apa Bapak Ibu ya? Yang pertama mengabaikan masalah tersebut. Ah, ini nggak pas ini ya. Dari awalnya saja nggak pas ini tidak usah kita lanjutkan karena ini sudah tidak tepatnya. Poinnya ini pasti paling sedikit. Yang kedua melibatkan diri dalam konflik tersebut dan memihak. Nah, ini juga tidak tepat ini, memihak. Langsung kita eliminasi saja. Yang C mendorong siswa-siswa untuk berbicara satu sama lain dan mencari solusi yang adil. Nah, ini saya kira tepat. Kita lihat yang D, memindahkan siswa tersebut ke kelas yang berbeda. Ini juga tidak tepat ya. Masa iya ada siswa kita yang kesulitan berinteraksi langsung kita pindah gitu. Saya kira kurang bijak juga apabila guru melakukan itu. Yang paling tepat ya ini Bapak Ibu ya. Yang C ini. Poinnya 4 ya ini. Mendorong siswa untuk berbicara satu sama lain dan mencari solusi yang adil, mencari solusi yang terbaik supaya si siswa yang kesulitan berinteraksi tadi bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama teman di kelasnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu ya 10 contoh soal SJT ya. Ini yang masih sederhana ya. Belum belum terlalu hot ini ya. Ada sih beberapa yang agak membingungkan gitu jawabannya, tapi, saya kira ini sudah sedikit bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, kalau soalnya nanti akan seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kita lanjutkan di video yang selanjutnya Bapak Ibu guru ya, untuk soal-soal yang terbaru nanti untuk kita latihan ya. Intinya adalah apa, apabila kita mengerjakan soal-soal SJT ini, kita harus berusaha untuk menjadi guru yang betul-betul profesional gitu ya. Jadi ketika ada kasus seperti ini, saya harus begini gitu. Intinya adalah seperti itu, menjadi manusia yang pokoknya tanpa kekurangannya, yang paling bijak lah. Paling bijak, paling mengerti, paling paham terhadap, anak-anak kita, seperti itu. Kita lanjutkan, di video yang akan datang Bapak Ibu ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.